Ada satu hal yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh industri suplemen kepada Anda. Kunyit memiliki masalah penyerapan yang sangat serius, sampai para ilmuwan menyebutnya sebagai titik lemah utama dari senyawa ini. Kurkumin, zat aktif yang bertanggung jawab atas manfaatnya, hanya memiliki bioavailabilitas sekitar 1%. Artinya, dari setiap kapsul yang Anda telan, 99 bagiannya hanya lewat begitu saja di dalam tubuh tanpa benar-benar masuk ke aliran darah. Industri sudah mengetahui hal ini sejak puluhan tahun lalu. Itulah sebabnya mereka menjual lada hitam, formula liposomal, nanokunyit, dan kompleks fitosomal, yaitu formula yang dibuat untuk membantu penyerapan. Mereka menjual solusi untuk masalah yang sebenarnya tidak perlu ada. Sebab ada satu akar yang bisa diserap tanpa trik, satu akar yang bisa masuk ke darah tanpa bahan tambahan, satu akar yang memberikan bioavailabilitas 20 kali lebih tinggi daripada kunyit dalam formula apapun yang dijual di pasaran. 20 kali bukan 20%, melainkan 20 kali lebih tinggi. Selamat datang di Harta Alam yang Terlupakan, kanal yang mengangkat kembali pengetahuan yang pernah dikubur. Kalau ini pertama kalinya Anda di sini, silakan subscribe sekarang. Setiap hari ada pengetahuan yang bisa langsung diterapkan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Akar ini memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun yang tercatat dalam naskah pengobatan tradisional Thailand. Sejak abad ke-11, akar ini sudah digolongkan sebagai tonik umur panjang. Diberikan kepada orang tua untuk menjaga vitalitas, diberikan kepada para pejuang untuk meningkatkan performa, dan diberikan kepada para biksu untuk mendukung praktik meditasi. Para petarung Muay Thai masih mengonsumsinya sampai hari ini. Mereka memakannya mentah sebelum latihan dan pertandingan. Mereka percaya akar ini dapat meningkatkan tenaga, daya tahan, dan pemulihan. Dan sains modern membuktikan bahwa keyakinan itu memang benar. Akar ini bernama jahe hitam. Nama ilmiahnya adalah Chainveria parviflora. Tanaman ini tidak berhubungan dengan jahe biasa, meskipun namanya terdengar mirip. Keduanya berasal dari cabang evolusi yang benar-benar berbeda, dan susunan kimianya pun sama sekali tidak sama. Yang membuat jahe hitam begitu istimewa adalah polimetoxyflavone, yaitu senyawa aktif unik yang hampir tidak dimiliki oleh tanaman lain. Saat Anda membelah rimpangnya, bagian dalamnya berwarna ungu gelap, hampir hitam. Warna itu bukan sekadar tampilan, tetapi tanda kimia dari tingginya konsentrasi senyawa yang benar-benar bisa diserap tubuh. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, Journal of Agricultural and Food Chemistry, mengukurnya dengan sangat jelas. Polimetoxyflavone mencapai kadar dalam darah 20 kali lebih tinggi dibandingkan kurkumin pada dosis yang sama, tanpa piperina, tanpa liposom, hanya akar itu sendiri yang melakukan apa yang sudah dilakukannya selama 1000 tahun. Dr. Sunit Suksamarn dari Universitas Chiang Mai, Thailand mendokumentasikan hal ini dalam sebuah uji klinis yang diterbitkan pada tahun 2012. Ia mengukur kekuatan genggaman, waktu reaksi, dan kinerja sistem kardiovaskular pada peserta nyata. Kekuatan genggaman meningkat 10% dan waktu reaksi membaik 8%. Perubahan itu terjadi hanya dalam beberapa minggu konsumsi rutin. Itu bukan efek kecil, dan bukan pula hasil statistik yang meragukan. Itu adalah peningkatan yang terdokumentasi, bisa diulang, dan konsisten. Para petarung Muay Thai telah mengamati hal yang sama selama berabad-abad. Laboratorium membutuhkan 1000 tahun untuk membuktikan apa yang sudah lama diketahui di tempat latihan. Tetapi jahe hitam hanyalah puncak gunung es. Keunggulan bioavailabilitas jahe hitam berasal dari struktur molekul senyawa yang dikandungnya. Kurkumin bersifat lipofilik, artinya ia larut dalam lemak, bukan dalam air. Sementara itu, sistem pencernaan tubuh Anda sebagian besar bersifat cair. Karena itulah kurkumin sulit larut dengan sempurna, mudah menggumpal, lalu lewat begitu saja tanpa sempat diserap tubuh.
Bahkan bagian kecil yang berhasil diserap pun akan cepat dimetabolisme oleh hati. Waktu bertahannya di dalam darah hanya dihitung dalam hitungan jam. Itu sebabnya efeknya sering tidak stabil dari satu orang ke orang lain. Jendela terapinya sempit dan hasilnya sulit diprediksi. Dari masalah inilah kemudian lahir seluruh industri solusi tambahan. Ada lada hitam untuk menekan metabolisme di hati, ada formula liposomal untuk membantu kelarutan, dan ada nanopartikel untuk memperluas permukaan penyerapan. Setiap solusi melahirkan satu produk, dan setiap produk melahirkan satu penjualan. Semakin sulit suatu senyawa diserap, semakin besar pula pasar untuk menjual bantuan penyerapan itu. Jahe hitam tidak memerlukan semua itu. Polimetoksiflavon yang dikandungnya dapat menembus membran sel dengan jauh lebih mudah. Struktur molekulnya telah dibentuk oleh jutaan tahun evolusi agar bisa diserap dengan baik oleh tubuh manusia. Keunggulannya bukan hanya karena lebih kuat di atas kertas, tetapi karena sejak awal tubuh tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memanfaatkannya. Ia tidak membutuhkan bantuan laboratorium. Ia tidak menuntut Anda membayar lebih untuk formula khusus. Ia hanya membutuhkan satu hal, seseorang yang memberitahu Anda bahwa tanaman ini memang benar-benar ada. Efek jahe hitam dalam membantu meredakan peradangan terbukti setara. Bahkan dalam banyak penelitian perbandingan hasilnya bisa melampaui kunyit. Peradangan yang berlangsung terus-menerus dalam tubuh memang sering menjadi dasar dari banyak penyakit yang kini paling sering muncul. Mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, kanker, Alzheimer, sampai radang sendi. Semuanya tampak berbeda, tetapi di baliknya ada satu pola yang sama. Tubuh mengalami peradangan diam-diam dalam waktu lama, lalu kerusakannya menumpuk sedikit demi sedikit. Kurkumin bekerja dengan menekan NF-kB, yaitu semacam saklar utama dalam tubuh yang memicu proses peradangan. Jahe hitam juga bekerja di jalur yang sama, bedanya ada pada daya serapnya. Karena lebih mudah diserap, senyawa aktif jahe hitam bisa mencapai bagian tubuh yang membutuhkannya dalam jumlah lebih besar. Cara kerjanya mirip, tetapi karena masuknya lebih efektif, hasil akhirnya pun menjadi lebih kuat dan lebih terasa. Penelitian pada hewan menunjukkan hal ini dengan jelas. Kelompok yang diberi jahe hitam mengalami penurunan tanda-tanda peradangan yang lebih besar dibanding kelompok yang hanya menerima kurkumin biasa. Saat dicoba pada manusia, polanya juga tetap sama. Para peserta melaporkan nyeri dan kaku sendi yang berkurang. Apa yang mereka rasakan sejalan dengan data penyerapan yang memang menunjukkan hasil lebih baik di dalam tubuh. Jadi bukan sekadar perasaan sesaat, bukan hanya soal peradangan. Efek jahe hitam pada metabolisme juga menarik perhatian para peneliti. Dr. Kazuya Sato dari Universitas Kyoto, Jepang menerbitkan temuannya pada tahun 2011. Ia menunjukkan bahwa polimetoksiflavon, yaitu senyawa aktif utama dalam jahe hitam, mampu mengaktifkan AEMPK, yaitu enzim yang membantu tubuh mengatur energi, gula darah, dan pembakaran lemak. Saat AMPK aktif, tubuh lebih mudah membakar lemak, lebih peka terhadap insulin, dan lebih kuat dalam menghasilkan energi di tingkat sel. Itu penting karena saat sistem ini bekerja lebih baik, tubuh tidak mudah menyimpan kelebihan energi sebagai lemak. Jalur ini sama dengan jalur yang juga dipengaruhi metformin, yaitu obat diabetes yang sangat umum digunakan di banyak negara. Bedanya, jahe hitam membantu mengaktifkan jalur itu secara alami. Penelitian berikutnya memperkuat temuan tersebut. Konsumsi rutin membantu memperbaiki toleransi glukosa pada orang yang kadar gula darahnya mulai naik, tetapi belum masuk diabetes penuh. Jahe hitam juga membantu mengurangi lemak yang menumpuk di bagian dalam perut pada orang yang kelebihan berat badan, serta meningkatkan pembakaran lemak saat berolahraga pada atlet. Jadi manfaatnya tidak berhenti di teori, tetapi terlihat juga dalam kondisi nyata sehari-hari. Dari sisi fokus dan ketenangan pikiran, manfaat jahe hitam juga telah didokumentasikan oleh para peneliti dari Universitas Mae Fah Luang, Thailand. Mereka mengukur aktivitas otak setelah konsumsi ekstrak jahe hitam,
lalu menemukan peningkatan pola aktivitas otak yang berkaitan dengan rasa rileks dan fokus, serta penurunan pola aktivitas yang sering muncul saat pikiran gelisah dan terlalu penuh. Efek ini bisa muncul hanya dalam beberapa jam setelah dikonsumsi. Itu sebabnya manfaatnya tidak hanya terasa di tubuh, tetapi juga pada kejernihan pikiran. Para biksu di Thailand sudah memanfaatkannya sejak berabad-abad lalu untuk membantu meditasi. Ilmu saraf modern membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menjelaskan mengapa cara itu memang bisa bekerja. Menanam jahe hitam pun tidak sulit. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara dan bisa tumbuh baik di iklim hangat seperti di Indonesia. Anda tidak memerlukan lahan luas atau rumah kaca. Cukup siapkan pot, tanah yang gembur dan tidak menahan air terlalu lama, serta sepotong rimpang untuk bibit. Tanam rimpang dalam pot berdiameter sekitar 30 cm, lalu kubur kurang lebih 5 cm dengan mata tunas menghadap ke atas. Siram secukupnya, kemudian letakkan di tempat hangat dengan cahaya terang tidak langsung. Suhu yang disukainya berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Jika Anda tinggal di daerah yang lebih sejuk, tanaman ini tetap bisa ditanam di dalam rumah atau di balkon yang terlindung. Dalam beberapa minggu, daun-daunnya yang lebar akan mulai muncul. Setelah sekitar 8 sampai 10 bulan, rimpangnya biasanya siap dipanen. Saat daun mulai menguning dan tanaman masuk masa istirahat, itulah tanda bahwa rimpang sudah mencapai ukuran maksimal. Anda bisa mengangkat rumpunnya, memisahkan rimpang, lalu menanam kembali sisanya untuk musim berikutnya. Satu pot bisa menghasilkan sekitar 250 gram rimpang segar per tahun. Jika Anda menanam beberapa pot sekaligus, persediaannya bisa terus berlanjut. Tanaman ini juga mudah berkembang biak. Jadi dari waktu ke waktu jumlahnya bisa semakin banyak tanpa perlu perawatan yang rumit. Jahe hitam segar bisa dimakan langsung dalam irisan tipis. Rasanya sedikit pedas dengan sentuhan rasa tanah yang khas. Bisa juga diparut lalu dicampurkan ke dalam jus atau minuman, atau dikeringkan dan dihaluskan untuk dibuat kapsul rumahan. Yang paling penting bukan jumlahnya, melainkan keteraturannya. Konsumsi harian dalam jumlah wajar membantu menjaga kadar senyawa aktif tetap stabil dalam darah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih lama dan lebih konsisten. Industri kunyit tidak menjatuhkan jahe hitam dengan serangan atau kritik. Mereka memilih cara yang lebih halus, diam, tidak dibahas, tidak disorot, seolah-olah tanaman ini tidak pernah ada. Coba Anda cari suplemen kunyit di toko herbal manapun, baik di kota besar maupun toko online di Indonesia. Anda akan menemukan begitu banyak pilihan dari berbagai merek dan harga. Tetapi ketika Anda mencoba mencari jahe hitam, jumlahnya jauh lebih sedikit, bahkan kadang sulit ditemukan. Perbedaan ini bukan soal kualitas, tetapi soal apa yang dipromosikan dan apa yang dibiarkan tetap di pinggir pasar. Industri kunyit bernilai miliaran dolar setiap tahun. Model ini berjalan dengan menjual kurkumin yang sulit diserap, lalu menawarkan berbagai solusi tambahan agar bisa diserap. Semakin rumit masalah penyerapan itu, semakin banyak pula produk turunan yang bisa dijual. Ketika ada satu akar yang sejak awal sudah bisa diserap tubuh tanpa bantuan, itu bukan sekadar alternatif, tetapi ancaman bagi seluruh sistem yang sudah dibangun. Selama ini, mungkin Anda sudah mengonsumsi kurkumin selama bertahun-tahun tanpa benar-benar mendapatkan manfaat maksimalnya. Anda mungkin juga pernah mengeluarkan biaya lebih untuk membeli formula khusus yang menjanjikan penyerapan lebih baik. Padahal, ada satu akar yang tidak memiliki masalah itu sejak awal. Solusinya tidak rumit. Ia bisa tumbuh di dalam pot. Ia bukan teknologi baru. Ia sudah ada dalam catatan pengobatan selama lebih dari 1000 tahun. Jika informasi seperti ini terasa bermanfaat, simpan video ini dan bagikan kepada orang terdekat yang juga perlu mengetahuinya. Dan kalau Anda ingin terus mengikuti pengetahuan alami yang jarang dibahas, silakan subscribe sekarang karena setiap hari akan ada pembahasan lain yang bisa Anda pahami dan terapkan dengan lebih mudah. Tanamannya ada. Pengetahuannya juga ada.
Apa yang Anda lakukan setelah ini sepenuhnya ada di tangan Anda.